Mas Khalid bin Walid, are you ready? Iya, ya udah kita permainan dulu ya. Permainan apa? Jika dan maka aja. Ayo, cepat tulis yang anak laki-laki jika atau maka. Apa? Jika. Anak laki-laki jika, oke. Terus anak perempuan maka. Ya, waktunya tidak usah terlalu lama, 1 menit. Saya tidur. Yang keras. Jika saya tidur. Punya Farah. Maka saya marah. Jika saya berlari. Punya Elia. Maka saya akan tertidur. Jika saya minum. Kila. Maka saya akan kaya hanya karena minum. Keren ya. Nizam. Jika saya main bola. Jika saya main bola. Apa Aisyah? Maka saya rajin. Bagus. Ya, baik, kita lanjutkan. Hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya tadi? Ada yang izin tadi. Sakit, kita doakan semoga bisa cepat sembuh dan kita semua di sini sehat selalu ya. Kemudian ada satu lagi, siapa? Balkis ya. Alhamdulillah yang lain bisa hadir untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hadis keragaman. Apa itu hadis keragaman? Semoga sudah dipahami semua dan kita ulas sedikit penerapan hadis keragaman itu seperti apa. Yang pertama harus apa? Berbuat baik kepada siapa saja. Kemudian yang kedua saling menghargai dan menghormati perbedaan, melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat mengakui persamaan derajat setiap manusia. Dan yang kelima yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, seperti itu. Kemudian sudah bisa dipahami semua itu ya, insya Allah. Bab 7 yaitu iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Seperti apa kita harus menerapkan iman kepada qada dan qadar, dan hikmahnya beriman kepada qada dan qadar itu kira-kira apa saja kita akan pelajari setelah ini. Dimaksud dengan qada dan qadar. Ya, sebelumnya manusia itu kan terlahir dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Ketentuan yang ada pada diri kita adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki saat ini, bentuk tubuh kita, rambut kita, lahir di keluarga yang seperti apa, dan jadi ketentuan yang terbaik yang Allah tentukan untuk kita. Maka dari itu kita tetap harus bersyukur bagaimanapun keadaan kita hari ini. Ya, kemudian kita mulai dengan pengertian qada dan qadar. Apa yang dimaksud atau definisi dari qada? Qada adalah ketentuan yang berasal dari zaman azali, yaitu zaman sebelum terciptanya segala sesuatu termasuk manusia. Contohnya apa? Contoh qada ini semua yang terjadi pada manusia, baik berupa kelahiran, kematian, jodoh maupun musibah. Nah, ini ada dalil yang
menjelaskan atau menyatakan tentang kodo dan kodar. Mari coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim man qabl qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya apa? Arti dari ayat yang telah kita baca tersebut, yaitu artinya mari kita baca bersama-sama. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Alhamdulillah. Selanjutnya yang merupakan definisi qadar adalah kepastian atau ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu dalam ukuran tertentu. Contohnya apa? Contoh qadar ini perbedaan ukuran rezeki setiap orang, hujan yang diturunkan di suatu daerah, matahari terbit. Nah, untuk selanjutnya, jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu untuk setiap makhluknya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir, ya. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu apa? Takdir mutlak dan takdir mu'allaq. Coba kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah takdir mubram. Apa? Yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan tidak dapat diubah. Contohnya seperti apa? Kelahiran, kematian, terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari takdir mubram. Kemudian takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar. Contohnya apa? Bagi yang pengen pinter, pengen nilainya bagus, ya harus rajin belajar. Seperti yang tercantum dalam contoh tersebut. Orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin. Orang yang berkekurangan dapat kaya apabila selalu berusaha dan bekerja keras. Kemudian ini takdir mu'allaq. Coba kita sama-sama baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaisa fil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ada di mana? Dalam Quran surah An-Najm ayat 39. Alhamdulillah. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana menerapkan iman kepada qada dan qadar. Seperti apa kira-kira keimanan kita terhadap
kodo dan kodar itu. Misalnya dengan bagaimana rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha belajar dan bekerja dengan maksimal, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, senantiasa meningkatkan potensi yang dimiliki, senantiasa bersyukur terhadap semua rezeki yang diperoleh. Hikmahnya dari kita apa? Akan menumbuhkan sifat rendah hati dan menghindari sifat sombong, melatih kesabaran, menumbuhkan sikap optimis, melatih berprasangka baik. Berprasangka baik kepada siapa? Yang utama adalah selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita alami, apapun yang kita punya, apa yang terjadi pada diri kita sampai hari ini, karena semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa semua yang kita dapat tersebut, yang kita peroleh tersebut, itu sudah menjadikan ketentuan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah berbekal itu kita menjadi seorang yang sabar, menunggu hikmah dan kebaikan yang pada akhirnya nanti akan Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah materinya seperti itu tentang kodo dan kodar. Coba ada pertanyaan atau tidak? Selanjutnya dikerjakan latihan yang ada di buku. Silakan dilanjutkan. Dibuka buku paketnya, dilanjutkan tadi mengerjakan soal.